Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini persiapan PAS kembali ya. Kemarin sudah yang tahun 2017 dibahas. Sekarang kita bahas yang tahun 2018. Ya. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di sini ya, IPA yang tahun 2018 kita bahas yang fisikanya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai 25 ya, Nak. Kita cek kembali. Jika mistar plastik digosok dengan rambut ya, yang kering, kemudian didekatkan pada sobekan kertas kecil, maka kertas akan menempel pada mistar. Ya, kertas akan menempel pada mistar. Kenapa tuh? Pasti ada muatannya ya yang bisa membuat dia tarik-menarik. Ini menunjukkan bahwa mistar plastik itu bagaimana. Ya, ingat plastik, ingat negatif. Kenapa bisa negatif? Karena pada saat dia digosok, dia sukanya minta elektron atau nerima elektron. Ya. Oke, siapa yang ngasih? Biasanya kan ada pelawo ya, itu wall. Nah ini rambut ya, gitu. Oke. Jadi setiap plastik cari negatif, nggak mungkin positif ya. Positif kita coret dulu, oke. Fix yang negatif. Kita lihat lagi. Apakah benar yang C, elektron dari rambut mengalir ke plastik? Ini ya, rambut mengalir ke plastik. Yang kalian ingat adalah setiap plastik sukanya nerima elektron. Sukanya minta elektron, maka dia negatif. Ya, sukanya minta-minta tuh. Oke. Ya, nggak mungkin elektron ngasih dari plastik ya. Nggak boleh tuh. Jadi C jawabannya. Oke. Ingat ya, ingat plastik, ingat negatif. Kenapa negatif? Karena dia kebanyakan elektron, dia sukanya nerima mulu gitu ya. Elektron itu muatannya negatif. Next, nomor 26. Dua muatan AB yang besar dan sejenis. Oke. Didekatkan pada jarak R. Kita deketin dulu, lihat ini adalah jaraknya R. Punya gaya sebesar F. Jika jarak keduanya diubah menjadi setengah dari jarak semula. Jadi ini setengahnya doang nih. Ya. Jadi makin dekat bagaimana? Ayo. Makin kuat apa makin lemah? Ingat, kalau ada jarak, cara cepetnya gimana? Dibalik ya. Setengah kalau dibalik jadi 2. Habis dibalik dikuadratkan. Ya, dikuadratin deh. Jadi apa 2 dikuadratin? 4 ya. Jadi 4 kali lebih kuat gayanya. Gitu ya, Nak. Jadi strateginya gimana tadi? Balik, kuadratin gitu ya. Dari R-nya. Oke. Kita geser. 27. Dua buah muatan masing-masing ada Q1, Q2. Berjarak R. Ini Q1, Q2 jaraknya R. Memiliki gaya tolak-menolak sebesar 100 Newton. Gaya ya. Gaya lambangnya apa yo? Gaya force ya. Force itu F. Jika jarak antara kedua muatan diperkecil, jadi cuma sepertiganya doang. Ya, sepertiganya doang. Maka gaya tolak menolaknya jadi berapa? F. Sama dong kayak tadi. Ingat nggak? Caranya dibalik. Gimana cara baliknya? Sepertiga dibalik berapa, Nak? 1/3. Kalau dibalik jadi? Iya benar 3. Habis dibalik, 3/1 ya. 3/1 itu sama dengan 3.
Habis dibalik jangan lupa dikuadratkan atau dikuadratin. 3 dikuadratin 9 kali lebih kuat. Gitu ya, Nak. Nah, awalnya 100. Oke. Maka kalau 9 kali lebih kuat artinya 9 dikali 100. Berapa dong? Jadi 900 Newton. Ya. Jadi bayangkan jaraknya cuma sebesar R, dia cuma 100. Begitu didempetin sepertiganya jadi 900. Gede banget ya. 9 kali dari semula. Oke. Berarti gaya tolak menolaknya sangat besar. Ya. Makin jauh berarti gaya tolak menolaknya makin kecil. Ya, nah. Next. Kita clear dulu. Nah, kita cari dulu lambangnya ya untuk kerjain soal. Jadi jangan keburu ada angka kaliin bagi tambah, jangan ya. Kita cari dulu lambang-lambangnya, garis-garisin dulu angkanya. Oke. Setelah digaris-garis, lambangnya apa? Tuh, ya. Ada kata-kata apa di sini? Usaha. Ya. Usaha 80 joule. Terus muatan. Muatannya 15 kolom. Yang ditanya beda potensial. Beda potensial titik-titik volt. Nah, kita cari di lambangnya. Lambangnya usaha apa ya? Usaha itu berasal dari kata-kata energi. Energi itu work, kerja ya, kerja. Berarti W, work. Muatan itu Q, beda potensial itu V. Ya, pakai rumus WPQ. Gitu ya. Oke. Masukin 80. Ininya 15. Dapat DV-nya. 80 bagi 15 berapa ya? 5 lebih ya? 5 kali 15, 75 kan? 75 lebih lah ya. Nah, ini dia. Gitu ya. Di depan yang kali 5 kan cuma 1 ya. Nggak usah pusing sama koma. 29. Benda Q1, Q2 bermuatan listrik negatif. Kita langsung tulis biar nggak lupa. Sedangkan 3 benda lainnya belum bermuatan. Belum nih, belum. Ketika Q1 didekatkan Q3, terjadi tarik-menarik. Nah, kita gambar dulu Q1 sama Q3. Tarik-menarik berarti beda jenis ya. Ingat ya, tarik-menarik itu harus cewek cowok ya, atau min plus gitu ya. Nggak boleh sama. Ini berarti Q1 udah fix min ya. Berarti supaya dia tarik-menarik sama negatif, harus positif di sini. Ya, supaya tarik-menarik. Paham ya? Next, Q5 Q5 didekatkan dengan Q3. Tarik-menarik dia. Tarik-menarik. Q3 tadi udah dapat kan? Berapa Q3 nih? Positif ya. Nah, ini positif juga dong Q3 ini. Supaya tarik-menarik, harus beda jenisnya. Min, untuk Q5-nya ya. Oke. Next. Terus kita baca lagi. Q2, ini Q2, didekatkan Q4. Ya tolak-menolak. Tuh, tolak-menolak lambangnya ke kanan, kiri, keluar ya. Lihat lagi tadi Q2-nya apa ya? Q2-nya negatif nih, negatif juga. Supaya dia tolak-menolak harus sejenis. Supaya sejenis maka pasti di sini negatif. Gitu ya. Yang diminta Q3 dulu.
positif ya. Q3 positif kan? Berarti yang ini salah, ini salah. Terus saya tanya Q4, mana Q4 negatif. Ini dia negatifnya. Kemudian Q5, mana Q5 negatif. Ini dia negatif. Ini ya. Nah. Lihat lagi. Nomor 30 ya. Gaya kolom yang dialami muatan A dan B, ini gaya nih. Ya, gaya. Gaya lambangnya force, F. Ya. 7 kali 10 pangkat min 4. Jika besar muatan B adalah, muatan lambangnya Q. Ingat ya, ingat muatan, ingat Q. 2 kali 10 pangkat min 6. Maka besar kuat medan listrik yang dirasakan adalah, nah medan listrik, lihat deh, maunya Newton bagi kolom, tuh semuanya sama. Ya udah kita cari deh, Newtonnya tadi berapa ya, bagi sama kolomnya. Newtonnya ini loh, 7 kali 10 pangkat min 4. Kolomnya mana? Ini. Ya, 2 10 pangkat min 6. Oke, kita cari masing-masing. 7 per 2 berapa? 7 bagi 2 berapa? Ya, 3,5. Terus, ada atas, ada bawah, dikurangin ya. 10 pangkat berapa tuh jadinya? Yuk, berapa ya? 10 pangkat min 4, yang bawah pindah ke atas gimana? Tadinya min 6 jadi plus 6. Gitu ya. Jadi berapa nak? 3,5 dikali 10 pangkat 2 ya. 10 pangkat 2 itu 100. Jadi 350 gitu ya. 3,5 di D kali ya. Oke, ya nah. Jadi kita bisa nyari rumusnya dari lihat satuannya. Oh, Newtonnya bagi kolomnya. Next, ini apalagi, mana hewan yang menggunakan listrik? Belut ya, belut kan belut listrik. 33. Muatan listrik nih, ada kata-kata muatan. 120. Terus berpindah melalui kawat sumber tegangan selama 5 menit. Selama 5 menit. Yang ditanya kuat arus. Ingat, kuat arus lambangnya apa ya? Kuat arus. Halo anak-anak, kuat arus apa lambangnya? Ya, benar. I. Ya. Ini Q. Selama itu waktu berarti T. Nggak boleh nih menit. Rubah jadi apa, yo? Nggak boleh menit. Jadi detik gitu ya. 5 kali 60. 300 detik. Ini tanya apa segitiganya? Ingat nggak? Kit ya segitiganya. Masukin dong. Jadinya apa? Q berapa Q? 120. T-nya berapa T? 300. I-nya cari deh. Atas bagi bawah. Gitu ya. Mana yang dicoret? 0 dulu. Terus 12 sama 30 bisa dibagi berapa dong? 12 bisa bagi berapa? 30 bisa bagi berapa? Bagi 6 kan? Berapa dong? 12 bagi 6.
30 bagi 6. 5 gitu ya. 2 bagi 5. 0, nggak bisa tuh. Jadi 20. 20 bagi 5. 4. 0,4 ya, Nak. Ini dia. Oke, next. Kalau bentuknya seperti ini, ingat hukum Kirchhoff. Ya. Apa itu Kirchhoff? Ingat dong. I masuk sama dengan I keluar. Gitu ya. Mana yang masuk? Masuk di titik ini, Nak. Lihat panah yang masuk di titik tersebut. Ini dia panahnya masuk. Ini panah keluar. Ya. Panah masuk berapa ampernya? Ada nih ampernya, tambahin dulu dong. Ya. 2 tambah 1 gitu ya. Panah keluar cuma 0,5. 0,5 tambah bla 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 gitu nah. 3 itu sama dengan 0,5 tambah berapa dong? Ya, betul, 2,5 ya. Oke. Bu clear ya. Next. Sorry. Kita lihat lagi. Ada hambatan. Hambatan berapa tuh? 120 ohm. Ada beda potensial. 60 volt. Ada arus. Nah, apa dong ini rumusnya hambatan? Ingat hambatan, ingat R. R gitu ya. Beda bukan benda ya, tapi beda potensial. Itu volt. Ingat R, ingat V, ingat VIR ya, arus itu I. Jadi rumusnya VIR. Voltnya berapa tadi? 60. I-nya dicari. R-nya 120 gitu ya. Ini kan jadinya I sama dengan atas bagi bawah gitu ya. Coret-coret. Bagi 6 bagi 6. 1/2. 1/2 itu 0,5 ya. Hati-hati nih, 6/12 kadang-kadang ada loh yang nulisnya 2 gitu. Masa 6 bagi 12 2 ya? Hati-hati ya. Mentang-mentang hitungnya cepat jadi 2 gitu. Sering nih ulangan kayak gini. Ingat, ini kan kecil. Kalau atas yang kecil, pasti depannya 0. Gitu, Nak. Ya. Kalau atasnya lebih kecil dibagi besar, pasti atasnya 0, cari yang depannya 0 gitu, ya. Jangan buru-buru, hati-hati. Sering nih yang sering ditemui, jumpai kalau meriksa soal. Lanjut 36 kita. Kuat arus, berarti I yang ditanya. Ya. I rumusnya apa sih? Nih, pakai ini ya, pakai VIR. Oh, I itu volt per R. R yang mana? R yang total. Gitu ya, Nak. R totalnya belum dihitung, hitung dulu gitu ya. Gimana cara nyari R total? Kita pertama kali nyari R total. Bisa langsung total? Ini dulu ya, yang paralel dulu. Paralel, ingat seper-seper. Oke. Ingat RP, ingat 1/16 1/8. Samain penyebut. 1 tambah 2, 3/16. Jangan lupa balik. 16/3 atau 5. 5 kali 3, 15. Bisa 1 ya. 5/3 ohm. Baru RP tuh. Nah, kalau R total yang semuanya sama si 4-nya juga. Ya, tapi seri.
Ya. Jadi langkah kedua, R seri itu adalah R yang total. Jadi pakai rumus seri 4 ditambah RP. RP-nya tadi yang ini 4 tambah 5/3 9/3 ohm. Itu ya. Langkah terakhir pakai rumus ini. Voltnya berapa? Nih ya, 7. 7/9/3. Jadi pecahan campuran dulu yuk. Jadi berapa tuh? 9 kali 3, 27. 27 tambah 1, 28. Bagi 3. Ya, diapain tuh kalau pernya ada banyak? Ini bagian bawahnya dibalik. Jadi apa yuk? 7 kali 3/28. Coret-coret. 1, 4. 3/4 berapa nih? 3/4. Kecilan atas kan? Jadi ingat, kalau yang atas kecil pasti 0. Mana yang 0? Cuma 1. Gitu ya, nak. Jangan mentang-mentang ada koma langsung nyerah. Lihat, kalau atasnya kecil, yang bawahnya besar pasti 0 koma. Nggak usah takut sama koma. Ibu clear ya? Sebuah rangkaian listrik arus searah terdiri dari sebuah baterai. Berarti ini voltnya 3 buah hambatan. Yang ditanya I1. I1 itu di sini. Di sini ya. Berapa ampere? Berapa ampere? Nah, kita fokus ke ini ya, lihat. Ini di titik ini ada cabang yang ke atas dan yang ke bawah. Berarti berlaku hukum Kirchhoff di titik ini, ya. Kita harus tahu dulu nih, jalur utama I-nya berapa? Ini kan jalur utama nih yang I doang, ya. Yang dekat R3 tuh jalur utama. Cara nyari jalur utama gimana? R1-nya 40, R2-nya 60, R3-nya 6. Gitu ya. Cari yang paralel dulu. Sama kayak tadi ya, per RP dulu. Ingat. Samain penyebut. Berapa? 120 ya. 120 bagi 40. 3. 120 bagi 60. 2. Jadi 5/120. Jangan lupa dibalik. Berapa tuh? 24 ya. 24 ohm. Terus nyari R yang total. Dari mana? Sifatnya seri ya. 6 sama si RP itu seri sifatnya. 6 tambah 24. Oke. 30 ohm. Baru deh nyari I total. Yang jalur utama yang ini loh. Ya, itu I total. O total bagi R yang total. O totalnya berapa sih? 12 tadi ya, ini 12/30. Bagi 6. Bagi 6 berapa dong? 12 bagi 6. Ya, 2. 30 bagi 6. 5 ya. 0,4 ampere. Nah, jadi ini di jalur utama harus 0,4 ampere. Harus. Ya, cari mana yang 0,4. Ada nih. Jalur utamanya, ya udah ini. Ngeceknya gimana? Nah,
Ingat ya kemarin Kirchhoff ya. Kalau di sini masuk 0,4, maka yang keluar ini harus kalau dijumlah 0,4 juga. Kita jumlahin ini 0,4 enggak? Kalau enggak berarti salah. Cek yuk. 0,24, 0,16. Tambahin. 0,4 juga gitu ya. Berarti benar ya. Oke. Next. Sebuah lampu dipasang pada tegangan. Tegangan itu V. Dengan hambatan lampu. Hambatan lambangnya apa tadi? Hambatan, ingat? Ingat dong, jangan lupa. Maka besar daya. Daya itu P. Ya. Nah, ada PVR. Segitiganya gimana tuh? Ingat ya? P kali R-nya sejajar, P kuadratnya di atas. Oke, kita masukin yuk. V, mana V? 240. 240, 240 gitu ya. Terus R-nya 60. Ini. Siapa ini? Power-nya ya. P, power. Ya, watt-nya. Bagi 60 dapat 4. 240 kali 4 berapa dong? Ini kali ini 0. Ini kali ini 16. Ini kali ini 8, 960. Gitu ya. Udah salin dulu, salin SS-nya pahami dulu. Ibu berharap kalian ngerjain sendiri, ya. Udah ditonton, udah paham, print yang sudah ada soalnya, kerjain sendiri sampai lancar. Itu namanya belajar. Kalau ngeliat-liat doang, namanya baca, bukan belajar. Oke? Dua buah lampu. Nih, ada 2 lampu nih. Kita tulis 2. Masing-masing bertuliskan 12 watt. 24 volt. Satu lagi 32 watt. 16 volt gitu ya. Ini biasanya adanya di kotak. Kotaknya lampu ada tulisannya berapa watt, itu untuk menunjukkan terang atau redupnya. Makin kecil makin redup. Ya, watt makin kecil artinya makin redup. Dihubungkan paralel. Ya, dipasangnya punya paralel. Jadi kayak gini nih. Lampu pertama, lampu kedua, ini paralel sama sebuah baterai gitu ya, Nak. Baterainya 12 volt. Jika kedua lampu itu menyala selama 30 menit, ya, berarti T-nya 30 menit dikali berapa supaya detik? Karena joule, ingat ya, kalau joule itu harus detik. Berapa, Nak? Kali 60, 1800 ya. Yang ditanya adalah energi. Energi itu W. Ya. Masih ingat nggak rumusnya? Ini. Lambang-lambang dulu ya. Watt itu adalah P. Ini adalah V. Oke. Nah, sedangkan yang mau kita cari W. W rumusnya adalah apa dong?
Fit ya, W sama dengan fit. Kita pakai deh, cari I dulu. Pakai rumus, cari I, pakai rumus fir. Ya. Tapi R-nya mana? Cari dulu. Cara nyarinya gimana? Ayo. Halo, cara nyarinya gimana? Ingat nggak tadi yang Ibu bilang, nak? Halo. V kuadrat per RP. Ya, kita nyari yang ini yuk. Nyari R-nya berapa sih? Apa tadi? V kuadrat per R kan? V kuadrat per nyari R ya. Sorry. Nyari R V kuadrat per P. Nah, ini P-nya tuh 12. Gitu nah. Yang ini juga sama dong, nyari R V kuadrat per apa yo? P kan? Powernya berapa tadi nih? 32 ya. 32. Kita coret yang bisa dicoret. 1, 2. 2 kali 24. 48. Coret-coret 2. Terus coret-coret 16 bagi 2, 8. Gitu ya. Nah, R totalnya belum dicari. Ngapain nyari R total ntar gitu. Ini kan dirangkai. Karena ini dirangkai jadi paralel, maka harus cari R totalnya. Nggak bisa berdiri sendiri-sendiri ya. Dia punya sistem. Sistemnya yang seper-seper. Ya. Jadi seper R paralel itu seper R total. 1/48, 1/8. Berapa KPK 48 sama 8? 48 sama 8 KPK-nya berapa? Ya, 48. 48 bagi 48, 1. 48 bagi 8, 6. 7/48 gitu ya, nak. Itu R total. Belum, dibalik dulu lagi. 48 bagi 7 gitu ya, nak. Terus nyari I. Nyari I pakai rumus volt baterai bagi R total. Volt baterai berapa nih? 12 volt doang. Per R total yang tadi ya, 48/7. Jangan lupa kalau pernya ada 2, salah satunya dibalik. Jadi 12 kali 7/48. Itu nah. Bagi 12, bagi 12. Benar ya? 7 bagi 4. 1, 7/4 aja dulu ya. Kan yang ditanya bukan I total. Apa ini cartanya? Ingat nggak? W. Ya benar, W. W yang ditanya. Jadi W adalah VIT. V-nya yang mana dong? Ada 2. Nyari volt paralel bisa nggak? Halo? Ada yang bisa nyari volt paralel? Volt paralel pakai I dan R juga, nak, Fir.
tapi R-nya yang paralel saja. Emang cuma paralel kan ya? I-nya tadi 7/4. R paralelnya 48/7. Coret-coret, bagi 4, 12. Jadi 12 volt. Ya, jadi kedua-duanya 12 volt, itu juga harus 12 volt. Ya. Volt di paralel harus sama. Ingat. Jangan salah-salah terus dong. Ya. Kita mau nyari W kali I kali T. V-nya karena di paralel, V paralel kita pakai 12, I-nya 7/4, T-nya mana tadi? 30 menit. Kali 16, 1.800. Kaliin deh. Ya. Bisa nggak? Satu, 3. Tiga, 7, 8. Ini dia 378. Ini ya. 378. Nolnya ada 1, 2. Tambahin 2. Gitu ya. Halo. Terakhir 40. Ayo semangat. Sedikit lagi. Satu lagi. Rumah Pak Budi menggunakan peralatan listrik terdiri dari 3 lampu. Udah punya 3 nih lampunya. Ada yang 20 watt. Nah. Gimana ini? 3 lampu masing-masing 20 watt. Oh, salah baca Ibu. Maaf ya, salah baca, sorry. 3 lampu. Masing-masingnya dari ketiga lampu itu 20 watt. Ada lagi untuk lampu yang misalnya lampu tengah yang butuh penerangan kuat gitu buat bisa baca ya. Maka wattnya lebih besar. 3 lampu yang 40 watt. Oke. Yang semuanya digunakan selama 12 jam per hari. Ini kita tambah dulu yuk. 60, 120. Gitu kah? $180 watt hour. Ya. Terus ini semua katanya 12 jam. Ini masih watt. Hournya belum, maaf. Kita perlu kali 12. Tadi dulu. Jangan gini deh. Kan kita maunya watt hour. Hour itu kan jam ya, Nak. Berarti 3 buah yang 20 watt dipakai 12 jam. 3 lampu yang berapa tuh? 40 watt dinyalain sama 12 jam juga. Terus satu pompa air 250 4 jam. 200 berapa tadi? 50 watt selama 4 jam. Setrika 300 watt 2 jam per hari. Oke. Bila tarif listrik 600 perak per kWh, ingat kemarin bayar gimana? Bayar apa rumusnya? Coba pikir. Apa rumusnya ya bayar? Kilowatt hour
kali hari kali rupiah. Ingat. Ini kita jumlah yuk. 6 kali 12 berapa ya? 72 ya? 12 kali 12. Ini 12 ya. Kali 12. 144. 2,5 kali 4. 1.000. 300 kali 2. 600. Tambahin deh. Ini ada nolnya ya, sorry. 1440. Sepuluh 12. 8 tambah 4. 12. 18. Itu ya. Kok segini sih? 2 tambah 4, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 1, 10 tambah 7. 17. 3. Bener nggak? Ini 3760 masih watt hour ya, belum kilo. Supaya kilo bagi 1000. Harinya 30 hari, rupiahnya 600. Kali 18 ya, Nak? Berapa tuh? Coba dong dihitung. 3760 kali 18. 4 ya. Simpan 4. 8 kali 7, 56. 56 tambah 4, 60. 1 kali 6, 6. 1 kali 7, 7. 1. Ih, kok nggak ada yang beres ya? Ada salah di mana, Nak? Sepuluh tambah 7, 17. 3. Bener kok. 3760. Terus supaya jadi
kWh, maka bagi 1000 ya. 3760-nya supaya kilowatt hour itu baru watt hour, supaya kilo bagi 1000 kali harinya sebulan kali apa nih? Rupiahnya ya. Hmm. 3760 kali 18. 5660. 24. 24 tambah 6. 300. Itu salah di mana sih? Cari ini ya berarti ya. Cari yang mendekati pilihan ABCD-nya ya, Nak. Oke, cari yang mendekati ABCD-nya. Aku penasaran. Lima enam 60. 24 30. 673. Oh, ada ya. Ini dia nih. D, gitu ya. Bisa semua ya. Semoga kalian dilancarin. Setelah melihat ini, halo. Setelah kalian melihat cara-cara di sini, silahkan print yang tahun 2018-nya. Kalian kerjakan sendiri sampai lancar. Ya. Kira-kira kurang lebih angkanya diputar-putar doang. Jadi kalian tetap bisa mengerjakannya. Ya. Sampai lancar baru kalau belum lancar ya tinggal diintip lagi. Oh, caranya gimana ya? Videonya diintip-intip. Cuma jangan semuanya disalin. Dipahami, dimengerti, coba sendiri. Itu ya. Sampai lancar. Kalau nanti kalian ada yang milih jalur fisika, itu pasti terpakai lagi. Ya. Jadi tolong dilancarkan mulai sekarang. Persiapan, ujian. Praktek juga nanti ada teori seperti ini. Ya. Itu hitungannya. Cukup dari Ibu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.